Halo, selamat siang guys. Kesempatan siang ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana caranya memanen hasil cangkokan atau bagaimana perlakuan cangkokan ke maksud saya dari pohon ke polybagnya. Untuk itu ikutin terus kegiatan saya hari ini, proses penanganan cangkokan setelah jadi atau setelah berakar di pohon, kita pindahkan ke polybag. Mari kita langsung saja panen. Ini mati. Nah, ini guys hasilnya. Kita pindahkan kamera. Oke, kita taruh sini ya guys. Oke, sip. Nah, ini guys. Ini kenapa daunnya mengering? Mohon maaf, belum mengering ya, tapi menguning. Kenapa cangkokan ini daunnya menguning? Karena di sini guys masalahnya. Tapi sebelumnya ini sudah akar ya. Nah, masalahnya karena media atau tanah yang dipakai untuk mencangkok ini terlalu sedikit, atau ini cukup kecil guys, cuma dari jempol, besar dikit dari jempol. Makanya setelah akar tumbuh dia kan perlu unsur hara. Nah, karena media yang kecil jadi dia kekurangan guys, makanya ini pertumbuhannya menguning. Dan ini emang harus dipanen. Kalau misalnya kita tidak panen,
sebulan lagi lah, sebulan lagi ini tidak dipanen, maka dia akan mati guys, karena dia kehabisan unsur hara. Karena yang dari batang induk, yang batang besarnya itu kan udah tidak menyuplai makanan lagi, dia cuma berharap dari tanah yang kecil ini. Untuk itu makanya hari ini saya lakukan pemanenan. Dan selanjutnya seperti biasa kalau saya manenkan, ini udah saya siapkan gunting, yaitu untuk daun-daunnya gitu kita kurangin guys, kita potong. Dan bahkan yang daun utuh ini juga kita ambil. Jadi ini saya sisakan satu ini, maksud saya guys, ini kan ada 1 2 3 4. Nah, jadi ini yang saya sisakan satu. Demikian yang lainnya. Oke. Nah, dia seperti ini guys jadinya. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya kenapa dikurangin. Ini tujuannya di ilmu pertaniannya, dia dapat mengurangi penguapan guys. Karena ini kan proses pemotongan itu pasti ada namanya penguapan. Kalau daunnya terlalu banyak, dan di sini juga proses penyesuaian dengan media yang baru nanti yang di polybag itu akan menyiksa tanaman ini. Untuk mengurangi itu makanya daunnya ini dikurangi atau diguntingin. Jadi untuk intinya untuk mencegah atau penguapannya terjaga. Itu tujuan dari pemotongan daun atau mengurangi daun. Dan ini plastiknya saya lubangin. Ini tujuannya supaya kalau kita ini karena habis ini kan saya masukkan di ember guys, dan kebetulan embernya juga sudah ada ini ya. Ini isinya air biasa. Sebenarnya kata orang yang bagus bisa ditiru itu, ini kita kasih pupuk KCL atau yang pupuk merah itu kita larutkan, kemudian kita masukkan di ember, baru kita rendam dulu. Cuma untuk ini saya tidak pakai karena dari proses pencangkokannya saya itu selalu menggunakan teknik yang sederhana saja, bahkan tanpa JPT atau rangsang tumbuh akar lainnya. Saya sederhana aja, saya seperti pencangkokan yang pada umumnya orang-orang lakukan, yaitu dengan teknik-teknik biasa. Sebenarnya memang ada untungnya kalau dia pakai zat perangsang, dia akar lebih tumbuh. Tetapi ini cara sederhana saja. Cangkokan saya ini 2 bulan juga sudah banyak akarnya dan dah bisa dipindahin. Oke, masukkan ini. Ternyata airnya kurang guys, tambah air dulu. Oke. Saya masukkan di sini. Nah, ini juga guys.
guys. Nah, ini kan cangkok kan yang umur 2 bulan, ini udah lengkap, akarnya udah penuh. Ini juga sama, saya kasih lubang supaya di rendaman situ airnya masuk. Dan kenapa perlu direndam? Karena ini nanti kan kantongnya dibuka guys. Biasa kalau tidak direndam tanahnya kering, itu langsung berhamburan. Jadi nanti tinggal akar aja terus kita tanam. Biasanya tingkat hidup atau tingkat tanaman ini untuk hidup itu kecil, atau bisa dikatakan bahkan gagal, dia sering mati guys. Tapi dengan adanya tanah itu dia bisa langsung menyesuaikan diri. Oke, baru 2 guys, masih ada 2 lagi. Ini sama ya guys, ini udah banyak akarnya juga. Ini yang putih-putih ini akar guys. Jadi cangkokan kita kali ini berhasil. Sudah habis. Nih ya, ini juga akar semua guys, umur 2 bulan. Makanya ini harus cepat dipindahkan karena ini kantongnya udah penuh dengan akar guys.
makanya ini cepat-cepat saya pindahkan. Oh ya, saya ingin berbagi kenapa setiap cangkokan saya atau saya melakukan cangkokan selalu menggunakan kantong putih. Itu tujuannya memudahkan kita untuk memeriksa bahwa cangkokan ini sudah waktunya dipanen atau belum. Contoh ini kan umur 2 bulan, karena kantongnya tadi transparan atau kantong pembungkusnya transparan, jadi akarnya ini kelihatan teman-teman. Jadi dengan kelihatannya akar ini, jadi kita bisa tahu atau memudahkan kita untuk melakukan pemanenan. Nah, akar sudah banyak, jadi kita lakukan pemotongan pada hari ini. Dan setelah kita lakukan pemangkasan, kita kasih lubang kantongnya. Langkah selanjutnya yaitu dengan cara merendam di air. Airnya pun air yang biasa atau air putih biasa. Bahkan ini saya pakai air kolam. Tapi sebenarnya yang bagus itu air bersih. Tapi ya enggak apa-apalah, kita kan namanya itu selalu belajar dan belajar. Ini dilakukan perendaman itu kurang lebihnya 2 atau 3 jam teman-teman. Kenapa 2-3 jam? Karena ini membantu di penguapannya. Jadi penguapan karena daunnya habis saya potongin seperti ini tadi, yang awalnya daunnya rimbun kan, dipotong, dikurangin, disisakan tinggal seperti ini teman-teman. Nah, kan? Dan ini di ember, direndam 2-3 jam. Nanti setelah 2-3 jam baru kita lakukan pemindahan di polybag atau media baru. Oke. Tapi juga boleh teman-teman, ini gak harus 2-3 jam, tergantung dari cuaca. Kebetulan cuaca ini kan mendung atau redup, tidak terlalu panas. Ini setengah jam sampai sejam udah bisa, karena kecuali kalau cuacanya kuat panas itu 2-3 jam itu yang biasa saya lakukan. Tapi karena ini mendung kayak gini, ini yang penting air ini udah terserap oleh akar-akar dan tanah yang media tanah atau media yang sedikit ini udah basah. Dan nanti ketika kantongnya dibuka, tanah itu udah enggak betaburan atau kata orang Jawa tuh ambyar. Itu udah bisa dipindahin. Nanti kita lakukan di polybag. Tapi sarannya kalau untuk cangkokannya udah sebesar ini, polybagnya yang besar teman-teman, jangan yang kecil, supaya unsur hara dan sumber makanan itu cukup, sehingga nanti pertumbuhannya normal. Oke teman-teman, nanti kita sambung di konten berikutnya atau video berikutnya, yaitu teman-teman kita akan melakukan proses pemindahan dari cangkokan maksud saya ke polybag. Ini polybag sudah saya siapkan dan langsung saja kita lakukan. Oke, kita mulai dari yang paling besar. Jadi langkah pertama kita harus membuka plastik. Ya, agak susah.
Ini harus kita lakukan dan pelan-pelan teman-teman. Tujuannya supaya tanahnya tidak pecah. Ini ya teman-teman, kelihatan kan? Ini akar. Ada pengganggu teman-teman ya. Langsung kita tancap. Sana. Saya padatkan tanahnya biar tidak mudah roboh. Oke, satu sudah kita dapat dan lalu kita simpan di sini. Ikatannya terlalu kuat. Sebenarnya kemarin enggak kuat teman-teman, cuma enggak tahu karena faktor tekanan oleh akar membuat plastiknya itu terik, jadi talinya kejepit. Ada yang putus akar. Nah ini teman-teman, udah banyak akarnya kan. Umur 2 bulan teman-teman, tanpa zat perangsang dan perlakuan apapun yang untuk merangsang akar. Cuma cara sederhana aja 2 bulan udah. Sebenarnya 1 bulan itu udah bisa dipanen teman-teman, tapi dia akarnya masih kecil-kecil. Makanya saya biarkan sampai 2 bulan sehingga udah seperti ini. Oke, saya simpan di sini.
saya bilang tanahnya paling kecil tadi, kecil kan, dan akarnya sudah keluar semua. Oke, satu lagi. Ini akarnya sampai udah keluar plastiknya teman-teman, jadi susah plastiknya dia. Nah, nih sampai udah tembus nih akarnya ya teman-teman. Oke. Kita siram ya teman-teman, biar dia ada tuh tidak terlalu panas karena dia baru ya. Nah, ini airnya kotor, tidak apa-apa, yang penting dia dingin. Aduh. Oke teman-teman, ini yang saya dapat bagikan atau yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk berbuat atau praktek, bahasa kerennya praktek, melakukan pembibitan buah-buahan. Karena kalau kita bisa melakukan sendiri, praktek sendiri, kenapa harus beli? Benar nak? Ini contohnya sampai ujung sana, itu salah satu hasil karya saya. Ada waktu sejam atau 2 jam kita melakukan seperti ini. Oke, terima kasih sudah menonton.
Dan jika Anda berkenan atau suka, silahkan di like, komen seperti konten, sesuai konten maksudnya, misalnya teknik atau cara melakukan pencangkokan, boleh komen di bawah. Dan yang paling penting di subscribe, karena subscribe itu bukti dukungan teman-teman supaya channel saya terus berkembang. Dengan berkembangnya channel, saya semakin semangat untuk membuat konten-konten atau video-video yang lebih bermanfaat dan lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa sekali lagi subscribe gratis. Dan yang terakhir, sukses selalu untuk kita semua. Tuhan memberkati.